Selamat siang sahabat warung belik di luar sana. Hari ini tanggal 22 Desember 2022. Sangat familiar, sangat akrab bahwa tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu. Jadi, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di luar sana. Siang hari ini saya, Novi, ditemani owner dari warung belik, Ibu Raja Heni Suryani ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Hari ini kuning-kuning ya Bu ya? Biar cetar. Iya, biar cetar membahana. Bu Heni itu emang kalau pakai baju selalu eye catching gitu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau teman-teman bisa lihat itu ke bawah itu sepatunya juga warnanya kuning. Itulah Ibu Heni, khasnya Ibu Heni. Ya, Ibu Heni. Kita mau bicara tentang yang berhubungan dengan wanita atau ibu bahagia dan ibu berkarya ya. Teman-teman di luar sana yang mengikuti YouTube-nya Warung Belik pastilah tahu siapa sosok ibu di samping saya ini gitu lah. Mantan ibu Bayangkari ya, yang luar biasa, yang masih berkiprah sampai sekarang. Nah, Ibu, menurut Ibu Heni, ibu yang bahagia itu seperti apa sih Bu? Nah, karena saya selalu melihat Bu Heni itu selalu senyum gitu kan, cekikian, ketawa. Jarang lihat Bu Heni itu sedih-sedih gitu, nggak ada. Nah, menurut Bu Heni, ibu yang bahagia itu seperti apa? Ibu-ibu itu pasti perempuan. Oh iya pasti. Tapi kalau perempuan itu belum tentu ibu-ibu. Oh iya iya. Itu menurut saya loh ya. Oke. Karena terakhir-terakhir ini kita lihat banyak perempuan-perempuan yang memutuskan untuk tidak menjadi ibu-ibu. Iya, tepatnya takut seperti Ya, ibu ya. nah, itu monggo diterjemahkan. Tapi kalau menurut saya kodrat perempuan itu menjadi ibu itu sudah kodrat. Oke. Itulah kelebihan kita daripada laki-laki. Nah, ibu-ibu yang bahagia itu ibu-ibu yang bisa menjadi ibu yang sebenarnya sesuai dengan kodratnya. Oke. Ya kan, kodratnya ya ibu, melahirkan, menyusui, membesarkan anak, melayani suami, tanpa mengurangi kesempatan untuk dia tetap berkarya. Oh, ya kan? Iya. Banyak kok di luar sana ibu-ibu yang jabatannya tinggi, berkarya, berkarir, tapi rumah tangganya juga oke. Anak-anaknya terdidik dengan baik. Ya, saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu yang di rumah saja pun bisa sangat bahagia. Kita bisa menyelesaikan tugas dari pagi ke pagi lagi, suami diurus dari pagi sampai malam, anak-anak terurus dari pagi sampai malam, dan kita masih punya waktu untuk berteman, bersosialisasi, dan melakukan pekerjaan yang kita suka, atau me time sendiri, entah itu menjahit, entah itu memasak, atau makan, bahkan sekelas nonton drakor ya. Itu sudah termasuk ibu-ibu yang bahagia. Itu menurut saya ya, gitu ya. Karena kan kalau kita bisa melaksanakan 1 kali 24 jam waktu yang kita punya sehari itu dengan benar dan benar sesuai dengan ya kodrat kita ibu, ya lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Pastinya dengan ikhlas, dengan happy. Nah, bagaimana ibu-ibu happy? Ya tanyalah sama Mbak Novi, gimana caranya ibu-ibu bisa selalu happy gitu. Ya, menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah, tapi bersyukurlah kita sudah dipilih Tuhan sebagai seorang ibu dan wanita. Karena ada begitu banyak kelebihan dari seorang ibu, yang tadi kita bilang wanita ya, karena ibu tuh pastilah wanita katanya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ibu Heni ini punya 3 orang putra. Wah, 3-tiganya tuh cowok semua, jagoan semua, dan 3-tiganya berhasil semua. Yang pertama di Kedubes ya, Ibu ya, bekerja di Kedubes Spain ya. Yang kedua pilot, wah pilot ganteng juga. Kalau saya ngefans sama yang kedua gitu ya, tinggi besar ganteng gitu, saya sudah ada yang punya gitu kan. Yang ketiga yang mengelola ya, sebagai owner ya, juga owner di warung belik ini. Dan bapak adalah sosok idola juga buat saya ya, seorang mantan jenderal gitu yang sangat humble. Nah, ini saya mau minta tips dari seorang Ibu Heni nih, sudah seorang wanita hebat, pengusaha juga, pernah mendampingi bapak berkeliling Indonesia ya, punya 3 orang putra yang berhasil juga. Nah, tipsnya tuh gimana sih Bu? Sudah menjadi ibu, istri, pengusaha, tapi tetap masih bisa kongko. Ibu Heni itu masih aktif kongko, punya banyak komunitas gitu kan. Itu tipsnya gimana? Saya aja ngelihatnya bisa ya, kadang sehari ada di Jogja, sehari ada di Lampung, tiba-tiba di Pangkal Pinang, dan bisa kemana-mana. Itu tipsnya apa coba Ibu? Itu kembali lagi, ini berarti kan kita bicara masalah keluarga. Iya.
Karena kan ibu itu, kita bicara ibu anak, pasti kan ada bapaknya. Iya. Berarti kan kita masih bicara masalah keluarga. Iya. Masalah keluarga ini masalah komitmen awal. Oke. Ya kan? Iya, Ada iya. wanita-wanita di luar sana yang memang sudah berkarir hebat sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Iya. Ada yang memutuskan bekerja itu semata-mata untuk membantu suami Iya. mencari nafkah. Iya. Banyak alasannya. Iya. Dan itu kembali lagi kepada komitmen awal. Iya. Komitmen wanita dan suami, bagaimana di rumah tangga itu cara berbaginya. Ya kalau saya ya yang penting tugas pokoknya. Makanya di sini mungkin saya sampaikan sedikit apa Tips ya, gitu ya, tips, bukan tips sih. Ini kalau saya maksudnya. Memang dari awal suami tidak mengizinkan saya bekerja di luar, tapi dia tidak juga membatasi saya untuk menuntut ilmu. Oh. Ya kursus, ya les, apapun itu, karena ilmunya ibu itu akan berpengaruh dengan kepada pertumbuhan anak-anaknya. Iya, betul. Jadi ibu yang pinter, dipinterin istrinya, dikasih kursus ini kursus itu semata-mata untuk mendampingi anak-anak di rumah, mendampingi dia untuk di luar. Oh, oke. Di luar, jadi kita istilahnya tidak malu-maluin kalau Iya. mendampingi suami di luar itu. Jadi semua itu kembali kepada komitmen. Kalau itu memang komitmen awal kita Iya, seperti itu. Tapi bukan berarti kegiatan-kegiatan kita di luar dibatasi. Buktinya kan saya tetap ada istilahnya dengan komunitas lansia, berbagi, iya. Jumat berkah, Iya. gitu kan. Terus mungkin membantu anak saya yang ketiga ini ngurusin warung beli. Saya juga masih punya waktu jalan-jalan. Nah, itu yang Saya juga penting, punya waktu di rumah sekedar menyalurkan hobi menjahit, menyulam, bahkan eksperimen beberapa resep. Ya itu sekarang waktunya tinggal berbagi. Dulu anak masih kecil-kecil, saya lebih banyak ngalah. Oh, Jadi kita fokus sama anak-anak. Fokus sama anak-anak. Ngantar sekolah, ngurus dia belajar, memastikan dia makan makanan yang sehat dan bersih di rumah. Jadi ya bukan berarti kita tidak boleh jajan atau jalan-jalan, tapi selama dia di rumah artinya kita maksimalkan makanan sehat dan lain-lain. Iya. Begitu juga dengan suami. Iya. Ya kalau ya diurus suaminya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah. Itu kan kita yang tahu. Iya, Satu kali 24 jam waktu yang sudah Allah kasih ke kita itu kita yang atur. Iya. Ya mungkin dari awal perkawinan mungkin masih coba-coba gini. Nah pada saat sekarang anak-anak sudah mandiri, sudah ada yang berkeluarga, justru waktu kita lebih banyak bersama suami hanya berdua. Bapak sudah pensiun, itu kan. Tapi kita juga tidak kehilangan momen dengan anak-anak. Iya. Anak-anak tetap akan mencari orang tuanya walaupun dia sudah mandiri. Betul sekali. Tapi tidak juga kita memaksakan kemauan kita dengan anak-anak, menggurui. Ya kan, kalau dia malam minggu mau jalan sendiri ya monggo, tidak harus jalan sama kita. Toh suatu saat dia akan cari kita dan ayo jalan-jalan yuk gitu. Jadi ya kita atur sendiri bagaimana kita di rumah gitu. Jadi karena kita yang tahu ritme kita dalam yang tahu keluarga ritme, kita ya. bagaimana pola kerja suami, bagaimana pola sekolahnya anak-anak. Sekarang sudah ada anak-anak sudah pada jauh-jauh, bagaimana kita mengatur kapan harus kumpul. Iya. Kita yang ke anak-anak atau anak-anak yang ke sini, itu kan sebenarnya lebih banyak fleksibel aja. Jadi tidak usah kaku ya jadi orang tua gitu. Kira-kira gitu sih. Tuh kan ada tipsnya luar biasa dari seorang Ibu Heni. Tapi saya penasaran nih, apa seorang Ibu Heni yang sering senyum ya, yang ya jarang banget sedih itu selama sekian tahun menjadi seorang ibu itu pernah sedih nggak sih Bu? ya pasti ya, namanya manusia itu kan pasti ada sedih, senang, gembira, ya nangis. Mewek itu biasa. Tetap ibu-ibu normal yang biasanya. Tetap lah ya. manusia normal sebagaimana biasanya. Anak-anak terus telat bangun, malas sekolah aja kita udah sedih itu sebenarnya. Tapi kalau saya sih memang saya tidak pernah menunjukkan ke anak-anak, apalagi ke suami gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mari apa, saya sudah lihat misalnya bapaknya lebih nervous, ya saya berusaha
pura-pura tenang, padahal sebenarnya kita nervous Lebih deg-degan juga, sebenarnya iya. ya. Tapi kan biar kalau semua nervous nanti kan malah tidak ada solusi. Betul. Ya sudah, ya dikuat-kuatkan. Jadi makanya ibu itu harus kuat. Iya, Gitu ya, loh, ibu itu harus kuat, harus cerdas juga tadi harus ya. cerdas, harus tanggap Oke. dengan situasi yang ada di rumah. Betul Jadi sekali. jangan ada apa-apa kita duluan yang kaget, terus bingung. Iya, Gitu loh, malah kita tidak menghasilkan solusi. iya. Gitu, akhir buntut-buntutnya kita bingung, satu rumah pasti bingung. Oke. Karena kalau ibu yang sudah bingung pasti satu rumah Semuanya bingung. bingung. Aura akan pasti berbeda. Berbeda banget. Oke, Ibu Heni, untuk menutup ini semua sedikit bincang-bincang kita ini, ada nggak Bu pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, ibu-ibu di luar sana itu untuk menjadi ibu yang bahagia dan berkarya? Ibu yang bahagia itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita mengerti dan paham tugas dan kodrat kita. Kembali aja kita menjalankan kodrat kita sebagai perempuan, kemudian sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai mertua suatu saat nanti. Oke. Bagaimana kita memposisikan diri. Ya. Dan pada saat di rumah, pada saat anak-anak kecil kita harus bagaimana, anak-anak beranjak dewasa kita harus bagaimana, pada saat anak-anak sudah punya keluarga sendiri kita juga harus bagaimana. Itu sebenarnya bisa dipelajari. Iya, iya. Dengan berteman kita bisa melihat, dengan membaca buku kita bisa mencari ilmu Ya. di situ. Jadi bahagia itu sebenarnya kita bisa mengatur waktu kita. Iya. Jadi kita tidak terlalu suntuk dengan urusan rumah, Ya. juga tidak bagus. Iya. Terlalu banyak di luar terus sampai di rumah banyak yang berantakan yang harusnya kita kerjain di rumah, itu juga ya tidak bagus. Oke. Ya jadi semua seimbang. Oke. Ya seperti dulu mungkin kita sering isi buku biodata. Mm-mm. Hobi memasak. Ini kalau menurut saya pribadi, Ya. untuk perempuan, Mm-mm. wanita, apalagi ibu-ibu, memasak itu bukan hobi, tapi kodrat. Oke. Karena tidak ada yang namanya perempuan tidak bisa memasak. Oke. Ya kan, tidak ada perempuan yang tidak bisa ceplok telur, pasti Iya, bisa. iya, Karena iya, itu iya, memang iya. sudah kodratnya. Iya, oke. Kecuali kalau jadi chef, Ya. jadi tukang roti, nah itu baru hobi. Karena itu Oke. perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi bahagia ya ciptakan dari rumah. Ya. Bahagia ciptakan di rumah dan dikomitmenkan bersama suami dan anak-anak. Oke. Silakan berkarya, yang penting kodratnya tetap dilaksanakan dengan baik. Iya, itu sedikit pesan dari Ibu Heni untuk ibu-ibu di luar sana. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Warung Beli ya, jadi bisa tahu begitu banyak tema-tema yang akan kita bahas di sana. Dan buat teman-teman yang ada di sekitaran Jogja yang ingin memanjakan ibunya, memanjakan istrinya, ya gak ada salahnya untuk berkunjung ke Warung Beli yang berada di Jalan Kaliurang ya. Jalan Keliuran kilometer Jalan 8,5. Kaliurang kilometer 8,5. Oke, selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Jadilah perempuan seperti filosofi pohon yang berdiri tegak, menghasilkan buah yang ranum untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, terima kasih Ibu Heni. Terima kasih kembali Mbak Novi. Sampai jumpa di tema-tema yang Tema-tema lainnya berikutnya. dan selamat siang. Dah.